Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau menjelaskan tugas besar arsitektur enterprise yang diberikan oleh dosen kita Bapak Muhammad Anwar ini Eskom MT. Dan untuk nama kelompoknya kita ada Muhammad Alfian Fahrezi, ada Fajar Bahrudin Fahmi Fasa, Yogi Setiawan, dan Muhammad Alwin Afisma. Jadi untuk penugasan ini perusahaan yang saya ambil adalah perusahaan dari CV Rositek Multimedia Indonesia. Sekilas tentang perusahaan ini, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa layanan teknologi informasi dengan memberikan prioritas pada layanan penyediaan hardware dan juga pembuatan software, ada juga website dan maintenance komputer, PC dan laptop. Cuman kita sekarang lagi difokuskan kepada maintenance komputer dan laptop. Dan untuk konsultasi juga bisa dengan moto Business Partner Solution yang artinya kepuasan klien menjadi misi kami. Jadi kami menawarkan solusi teknologi informasi yang inovatif, komprehensif, yang akan memberikan hasil kerja berkualitas handal atau reliable, aman, dan sesuai kebutuhan dari customer. Namun dengan harga yang kompetitif, dengan berbekal pengalaman selama lebih dari 10 tahun menggeluti dunia teknologi informasi. Banyak hasil yang telah dicapai, kemampuan penguasaan teknologi dan pengalaman berkembang sangat signifikan, mulai dengan SOP tentunya, dan membuka jasa ini sudah pada tahun 2008 yang eksis hingga sekarang. Tujuan dengan didirikannya usaha service komputer ini adalah membantu masyarakat yang mengalami masalah pada laptop atau komputernya, membuka lapangan pekerjaan, memperoleh keuntungan, dan menambah pengalaman usaha. Untuk yang selanjutnya, yang A, ini bisa dilanjutkan oleh teman saya Alvin Afisma. Oke, yang pertama yang A yakni analisis lokasi usaha dan promosi. Tempat ini didirikan usaha servis komputer cukup strategis karena bertempat di seberang jalan raya. Untuk promosi melakukan pembersihan komponen laptop atau komputer ketika melakukan servis. Untuk yang B, peralatan dan prasarana. 1. BGA reworker. 2. Mesin solder. 3. Obeng tools kit 1 set. 4. Flash disk. 5. Printer. 6. Blower UAP. 7. Power supply universal. 8. Spatula. 9. 1 unit komputer. Dan dilanjutkan oleh Yogi Setiawan proses produksinya. Yang ketiga ada proses produksi. Di sini yang pertama ada kerusakan komputer laptop atau hang. Penyebabnya memori tidak cocok. Kedua ada virus di hard disk. Dan solusinya pertama ganti memori. Kedua scan hard disk. Ketiga partisi ulang. Kerusakan kedua komputer laptop nge-lag atau lelet. Penyebabnya pertama memori yang tidak cukup, kedua hard disk yang penuh, ketiga ada virus dalam hard disk. Solusinya tambah memori, kurangi isi atau tambah hard disk. Yang ketiga lakukan deep scan. Yang ketiga kerusakan tidak bisa booting. Penyebabnya yang pertama cache memori rusak, yang kedua memori tidak cocok. Solusinya disable external cache memori. Yang kedua ganti memori, ketiga install ulang operating system, yang keempat partisi ulang hard disk. Yang kerusakan keempat suara beep pada komputer atau laptop. Penyebabnya yaitu memori rusak, memori tidak cocok, memori tidak masuk slot dengan benar, VGA rusak, VGA tidak masuk dengan sempurna. Solusinya yaitu periksa memori, ganti memori, periksa slot memori, ganti VGA, dan periksa slot VGA. Yang kelima, kerusakan komputer yang ketika restart sendiri. Terus yang pertama power supply tidak normal, yang kedua motherboard kotor karena debu.
Solusinya yaitu ganti power supply, yang kedua bersihkan motherboard. Untuk bisnis model kampanye seperti ini yang didesain oleh kelompok kami dari kelompok 3. Jadi untuk key partnernya itu kita ambil tokonya dari toko Ubiquiti Surabaya, ada toko Surabaya Wireless, terus ada juga toko dari Fast Connect. Jadi kita biasanya ambil dari ketiga toko ini untuk perawatan atau hardware yang dibutuhkan oleh customer, kita ambilnya dari toko ketiga ini. Dan untuk aktivitas key activities kita biasa mohon maaf ini saya besarkan sedikit. Jadi untuk key activities kita biasa membeli keperluan hardware, merakit PC, install software, memperbaiki skala bentuk elektronik. Value proposition satu barang yang dibeli dalam keadaan baru, jadi kualitas lebih tahan lama dan pengerjaan juga cepat di sini ya. Untuk hubungan dengan customer kita dapat dihubungi melalui Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Customer segmen ini ada remaja sampai dewasa. Jadi rata-rata dari peminatnya rata-rata jangkauannya ada remaja dan dewasa. Untuk key resource ada tenaganya, ini ada teknisi, terus alat yang dipakai itu ada tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Wajar, BGA reworker, blower uap, mesin solder, mesin power supply universal, ada obeng tools 1CAT, spatula, flash disk, 1 unit komputer, dan printer. Terus channelnya kita biasa melakukan siaran itu melalui email marketing, sosial media marketing, dan website. Cost struktur di sini kita pengeluarannya ada di biaya produksi dan tenaga kerjanya. Jadi untuk revenue stream, pendapatan dari jasa perbaikan laptop, HP, printer, dan komputer. Jadi ini dari pendapatan kita adalah dari keempat ini. Untuk perencanaan bisa dilanjutkan lagi oleh Mas Alvin. Selanjutnya yakni perencanaan perusahaan. Di subbab ini diharapkan kalian dapat menjelaskan perencanaan perusahaan ke depannya apa yang semestinya dikembangkan, yaitu meliputi 1. Membeli mesin banner, yang kedua membuka toko spare laptop atau komputer, dan yang terakhir yakni membuka cabang kantor di beberapa kota. Dan dilanjutkan oleh Mas Hajar. Untuk analisa GAP di subbab ini diharapkan kalian dapat menjelaskan kesenjangan atau membandingkan antara poin B dan E. Perbandingan tersebut dapat direpresentasikan dalam grafik ataupun tabel sebagai berikut. Nomor 1, membuka jasa desain grafis. Kedepannya membeli cetak mesin banner. 2. Saat ini supplier spare part dari beberapa toko lain. Kedepannya memiliki toko spare part sendiri. Dan yang ketiga, belum ada cabang kantor. Kedepannya memperluas jaringan dengan membuka beberapa cabang kantor. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada view organization yang dimana mendesain melalui Archimedes. Jadi di sini view organisasinya terdapat direktur utama, ada manajer, admin and processing, web developer, teknisi, dan produksi. Jadi di sini produksi ini sebagai produksi kayak bahan-bahannya itu dari sini. Terus untuk tim teknisnya ini sudah jelas sebagai melakukan konsekuensi dari eksekusi dari perbaikan laptop tadi. Untuk web developernya tadi bertugas sebagai pembuatan web. Khususnya di situ admin dan processing ini sebagai media promosi dan laporan tiap bulanan. Jadi dan manajernya ini sebagai pengawas dari keempat ini, dan kita selalu melakukan meeting tiap minggu evaluasi dari beberapa pekerjaan. Jadi semisal ada meeting selalu ada masukan-masukan gitu
misal dari masukan dari kelima ini masih kurang puas, kita biasa lapor ke direktur utama. Jadi kadang kita memberikan putusan, kadang dari manajer masih kurang puas, kita lanjut ke direktur utama. Jadi untuk kita lanjut ke layer business perusahaan. Jadi customer masuk, ini dia melakukan perbaikan atau service. Sebelumnya juga untuk melakukan ini basis prosesnya mengisi daftar hadir, menyampaikan keluhan, stok spare part kira-kira kalau masih ada, kalau ada langsung diproses perbaikan, konfirmasi pelanggan. Jadi di sini saling terhubung antara data pelanggan, terus customer service dan kantornya tentunya. Jadi intinya customer masuk melakukan keluhan, cocok, kita langsung eksekusi buat pekerjaan laptop perbaikannya. Dan untuk layar aplikasinya kenapa sedikit? Karena aplikasi yang kita gunakan adalah webnya tadi berupa hanya website company profile dan our service layanan kita. Jadi webnya tadi mungkin bisa dibuka di web rostek.co.id, itu adalah website company profile kita dan beberapa layanan yang tersedia dari website tersebut. Kita lanjut ke layar teknologi. Dari website company profile ini tadi kita bisa diakses melalui desktop device dan mobile device. Jadi bisa diakses melalui dua device, bisa HP, bisa komputer atau laptop. Dan untuk yang terakhir kesimpulannya, informasi ini bisa dihasilkan secara cepat, tepat, akurat, dan transparan diharapkan dapat membantu perusahaan dalam proses perbaikan peralatan pada servis elektronika, serta dapat membantu user sebagai pemilik peralatan untuk melihat progres perbaikan peralatan yang mereka miliki dengan cepat, yaitu melalui website tadi. Di informasi tadi lebih cepat melalui website. Sistem pengolahan data perbaikan elektronik dapat digunakan pada jasa servis untuk memperlancar koordinasi dan penyampaian informasi mengenai proses perbaikan peralatan antara teknisi, pimpinan, dan user pemilik. Kurang lebihnya seperti itu. Kami dari kelompok 3 mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.